Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawabannya pagi luar biasa, gitu ya. Baik, kita coba. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk kelas operator komputer kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu saya lagi akan menyiapkan materi ya. Saya akan buka materi kita pada hari ini. Kemudian bagaimana dengan pencahayaan kita di kelas? Sudah bagus? Ya. Kemudian suhu udara gimana? Pakai kipas angin aja, kira cukup ya, karena kita tidak pakai AC pada hari ini. Cuman kipas angin sudah ada 3 di kiri kanan dan belakang Anda, jadi nggak terlalu panas. Kemudian perlu dijaga tata tertib, kebersihan dan yang lain. Dan ini bekas yang kemarin saya hapus ya. Tolong nanti diingat lagi, kalau nanti saya ada pertanyaan, nanti kita akan menjawab bersama-sama. Baik, sebelum dulu saya akan mengabsen peserta kita ada 4 orang, tapi saya lihat ada 3. Saya mau absen Made Melati, hadir. Kemudian ada Lesi Valentina ya, oke. Dan ada Made Lydia ya, Lydia Gandhi. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oh sakit. Kemudian Putri Aulia Anggraini, baik. Oke, selanjutnya nanti saya juga akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Sudirwo, ada ahli media komputer dan juga sarjana ekonomi magister manajemen, dan saya sudah menjadi instruktur di lembaga ini sudah sekitar 20 tahun. Jadi hari ini saya menggantikan instruktur yang kemarin karena berhalangan hadir. Jadi saya akan melanjutkan materi kita. Kebetulan hari ini sudah masuk materinya terkait tentang piranti lunak pengolah kata. Jadi nanti aplikasi yang digunakan itu adalah dari Microsoft Office, yaitu namanya adalah Microsoft Word. Baik, sebelumnya saya mengingatkan bahwa di kelas ini kita harus melihat rambu-rambu keselamatan. Jadi K3 namanya, yaitu ada keamanan, ada kesehatan, dan keselamatan kerja. Apa saja? Yang pertama adalah posisi duduk. Ya, karena kita menggunakan ini bangku plastik, ya tolong hati-hati, jaga supaya kita tidak jatuh. Kemudian masih ada kabel. Ya, ini ada kabel, tolong jangan sampai ketinjak atau apa. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kemudian nanti ada meja, kemudian ada tangga ya, naik di atas lantai kita, juga hati-hati. Kemudian jangan sampai kita kesetrum, lihat posisi kabel-kabel yang ada di samping kita ataupun di atas meja kita, jangan sampai yang kita kesetrum. Kemudian ketika ada bencana, musibah, dan kita tidak harapkan ini, ketika ada kebakaran, ada tabung pemadam kebakaran yang segera akan bisa digunakan, jangan menunggu bantuan yang lain, harus segera langsung. Kemudian ada titik kumpul, titik keamanan supaya kita bareng-bareng semua nanti ketika ada bencana harus segera posisi di sana dan menuju tangga yang ada di sana. Ya. Kemudian tata tertib kelas kita. Yang pertama, marilah kita mulai kelas ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kali kita masuk kelas nanti kita akan membaca doa. Yang kedua, tepat waktu. Nah, ya, dan hadirnya kalau bisa duluan lah daripada instruktur datang gitu ya. Paling tidak 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian jangan banyak bicara atau bicara nyaring ketika di dalam kelas. Tapi kalau kelasnya sudah selesai atau sebelum selesai, silakan aja bincang-bincang dengan teman yang lain. Kemudian tidak boleh bawa makanan minuman. Akhirnya nanti bisa jatuh ke laptop, ke meja kita. Nah, ini juga nanti banget bahaya. Kemudian HP-nya harap di silent, suaranya di diam. Boleh aja diaktifkan tapi suaranya aja yang dimatikan. Dan tidak boleh merokok. Nggak ada yang merokok kan di sini ya? Alhamdulillah.
Baik, kemudian tidak boleh tidur. Nah, masa orang kursus atau orang belajar tidur gitu ya. Baik, kalaupun nanti tidur setelah selesai kegiatan. Nah, Bapak mau nanya nih, yang instruktur sebelumnya, apa yang diberikan waktu itu? Yang pertama, saya sebelum materi ini, berarti kita belajarnya sistem operasi dan peripheral. Nah, sistem operasi. Sekarang Bapak mau nanya, laptop yang digunakan ini menggunakan sistem operasinya apa? Bisa ada yang jawab? Windows 10. Oh, yang melatih Windows 10. Lesi? Windows juga. Putri? Windows 3. Oh, berarti kita sama ya, Windows 10. Nah, itu adalah sistem operasi. Ketika kita menghidupkan laptop pertama kali, nanti yang akan tampil adalah Windows-nya, ya akan tampil seperti itu. Kemudian peripheral. Kira-kira apa peripheral? Tadi saya ada menghapus ini ya. Apa? Yang pertama apa? Yang alat untuk peralatan yang mendukung dalam pembelajaran komputer. Pertama, printer ya. Printer untuk apa melatih? Mencetak. Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, Resi. Scanner. Scanner untuk apa? Untuk Menyalin ya, atau memfotokopi atau apa. Nah, itu bisa semua. Nah, itulah beberapa peripheral. Nah, sekarang satu lagi yang bisa jawab. Ya, gimana Putri? LCD proyektor. Nah, itu untuk apa itu? Itu untuk tampilan. Oh, tampilan. Oh, oke. Tampilan ini ya. Baik. Oke, selanjutnya setelah sudah kita mengetahui yang materi-materi sebelumnya, nah baru kita akan masuk materi kita pada hari ini, karena ini kita terkait mengenai piranti lunak pengolah kata. Nah, ini judulnya adalah cara membuka piranti lunak pengolah kata. Nah, apa yang digunakan aplikasinya? Ini ada logo. Logonya apa? W. W itu dari kata Word gitu ya. Ini kita menggunakan Microsoft Office. Dan kode unit yang digunakan, nah ini karena kita menggunakan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, ini kita acuannya adalah namanya standar kualifikasi kerja nasional Indonesia atau namanya SKKNI. Nah, itu nomornya adalah J.63 OPR. OPR itu singkatan dari operasi komputer. OPR, kemudian ada 00.004.2. Nah, ini adalah acuan. Jadi apa yang kita pelajari, materi kita dalam pelatihan ini itu mengacu kepada SKKNI. Ya, judulnya udah paham ya? Nah, ini judulnya kita akan adalah membuka. Nah, jadi tujuannya apa setelah kita mengikuti pelatihan ini? Jadi peserta itu kompeten. Nah, kompeten itu kalau diibaratkan simbol tuh seperti ini ya. Ini salam kompeten namanya. Jadi ketika nanti saya ngomong salam kompeten gitu ya, berarti seperti ini. Salam kompeten. Kompeten gitu. Nah, ini tujuannya apa kompeten? Pertama, Anda menguasai pengetahuannya, menguasai keterampilannya, dan menguasai namanya sikap kerja. Jadi ada 3 nih yang tersembunyi nih. Kalau ketiga-tiganya itu dikuasai, berarti Anda sudah kompeten. Nah, pertama kompeten menjelaskan cara membuka Word itu. Nah, nanti Anda ini udah bisa caranya kayak apa nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu membuka aplikasi itu. Nah, jadi setelah nanti selesai kita belajar itu, nanti kita bisa langsung membuka, ya. Oke. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya agar kita itu terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuka. Karena kita sudah tahu, kita mampu membuka supaya kita tidak salah lagi. Ketika ada nanti kendala, ada masalah saat membuka, nah nanti kita tahu bagaimana caranya nanti supaya bisa membuka aplikasi itu dengan mudah. Oke, ada yang bertanya dulu tujuan dan manfaat? Sudah paham? Paham. Baik, kalau kita sudah paham, baru kita akan melanjutkan ke materi intinya kita, ya. Karena tadi judulnya adalah cara membuka aplikasi pengolahan kata. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu nih caranya bagaimana. Nah, caranya yang ada 2. Cara pertama adalah ya klik start menu.
Nah, jadi ketika nanti kita buka Windows laptop, kemudian Windowsnya sudah keluar, kemudian di situ ada start menu di bawah pojok kiri, kita klik, nanti akan kita klik start menu, kemudian kita akan lihat di antara program-program yang ada yang tampil, kemudian ada Word. Nah, Word-nya kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini jadi setelah kita klik start menu di bawah, ya nanti kita akan sama-sama di laptop kalian semua. Sementara tidak usah dulu dipraktekkan, dilihat dulu ini. Setelah ini kemudian nanti akan keluar nanti nama program-program yang tersedia. Nanti ada tulisan Word di sini. Nah, tinggal diklik. Nah, ini adalah cara pertama, ya cara pertama. Kemudian cara kedua. Nah, cara kedua. Nah, di cara kedua itu kita diminta untuk mengklik layar di tampilan desktop kita, di Windows kita. Di sana nanti ada shortcut namanya, icon berupa gambar-gambar. Ya, ini ikon-ikon namanya. Nah, di sana biasanya sudah ada icon atau shortcutnya Word. Nah, ini tinggal diklik sebanyak 2 kali. Ya, makanya double klik namanya. Klik 2 kali, tetek. Nanti akan terbuka. Nah, berarti ada 2 cara. Ada yang mau bertanya sini sejauh ini? Ada yang bertanya? Ada masalah? Tidak paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba kita sekarang mau melihat tayangan video ya. Saya sudah menyiapkan video salah satu cara untuk membuka Word. Nah, kita lihat. Kita lihat sama-sama. Untuk Microsoft Office, biasanya ketika install Office ketika install Windows 10 itu. Nah, Windows itu versinya banyak. Jadi ada 2010, ada 2013, ada 2016, ada 2019. Intinya semua sama. Jadi ada yang lewat start menu, ada yang di icon. Nah, itu Windows 2016. Jadi itu tinggal mengklik 2 kali. Nah, itu caranya. Akan tampil seperti ini. Ada blank dokumen, ada template-template gitu ya. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Nah, template saja. Barangkali mau buat yang cover seperti ini. nah ini nanti kita akan belajarnya kemudian. Nah, yang penting kita sudah tahu membuka Word dan sampai tampil seperti ini. Ini sudah adalah materi cara membuka Word. Ya, baik. Nah, selesai. Ya, ini adalah demonstrasi. Saya bisa memperlihatkan di sini langsung. Ya, kita lihat. Nah, ini caranya pertama tadi adalah start, akan tampil Word. Tinggal diklik sekali, dia akan terbuka. Nah, ini akan terbuka seperti ini. Oke. Kemudian cara kedua tadi adalah di sini ada Word. Ya, shortcut icon shortcut Word. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sama. Nah, ini ada dua cara dalam membuka piranti lunak pengolah kata, yaitu Word. Baik. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ya, setelah oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bahwa dengan materi yang sudah disampaikan tadi ada 2 cara dalam membuka pengolah kata, yaitu yang pertama tadi melalui start menu namanya. Jadi melalui start menu dengan cara klik start menu, kemudian lihat di susunan program, ya kemudian tinggal diklik ada tulisan Word. Kemudian yang kedua adalah melalui layar desktop. Ya, di tampilan Windows kita nanti di depan itu ada icon shortcut namanya Word. Nah, itu diklik 2 kali. Ya, itu yang perlu diingatkan. Baik, sekarang kita akan coba masing-masing untuk mempraktekkan. Silakan nanti sambil setelah praktekkan nanti ada pertanyaan. Coba silakan. Dipraktekkan yang tadi cara pertama dulu. Silakan. Nah, cara pertama dulu start menu, kemudian
ada tulisan Word, diklik sekali ya. Tampil ya. Nah, tampil ditutup. Cara yang kedua lagi. Nah, itu di-close dulu. Coba yang nah, ini yang cara kedua. Oke, coba Putri. Gimana Putri? Yang pertama dulu di mana? Yang di start menu dulu. Ya, start menu, diklik start menu, kemudian klik Word. Oke. Nah, kita tutup. Nah, close. Kemudian cara kedua yaitu melalui desktop. Baik, oke, tidak ada kendala ya. Baik, sekarang Lesi, silakan buka dari cara pertama. Cara pertama apa dulu tadi? Start. Ada Word, ya. Coba cari di program itu Word ya. Nah, itu tinggal diklik. Oke. Nah, sekarang ditutup dulu. Nah, cara yang kedua. Nah, ya, silakan. Klik 2 kali. Klik. Ya. Harus cepat ya, klik gitu ya. Kalau lambat berarti dia tidak nyambung. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 2 cara membuka piranti lunak pengolah kata? Oh ya, silakan Putri. Jadi cara yang pertama Pertama. itu kita bisa search dulu, Uh-uh. kita cari, lalu Oke. klik Oke. Word, Oke. Ya. setelah dapat, lalu kita klik Oke. 2 kali. Oke, ya. Terus cara kedua? Cara yang kedua itu kita menggunakan yang ada di Di desktop. desktop, ya. Tinggal kita klik 2 kali. Oke. Nah, itu adalah 2 cara membuka Word ya. Sekarang di antara 2 ini, saya bisa menjawab yang paling mudah yang mana? Oh, Melati. Gimana Melati? Oh, yang pertama. Karena yang pertama Pak. Pertama search dulu baru klik Word. Oh, itu tadi benar nggak cara pertama? Yang pertama apa cara kedua? Cara yang kedua Cara yang kedua yaitu tinggal klik 2 kali double di desktop, gitu ya? Ya, Melati ya. Oke, terima kasih jawabannya udah bagus, tanggapannya sudah bagus. Kemudian kita akan ada evaluasi. Nah, jadi ketika Anda sudah bisa praktekkan dan tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Sekarang saya kelas ini nanti akan ada soal. Soalnya pilihan ganda aja. Jadi Anda tinggal menjawab ABCD mana yang paling betul. Ya, waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan nanti diisi nama pesertanya. Kemudian jawab pertanyaannya silakan dijawab. Tinggal dikasih tanda kali bulat silakan. Ya, silakan mulai jawab mulai sekarang. Oke. Tulis dulu namanya, nama pesertanya, ya. Ya. Oke, kemudian langsung dijawab pilihan gandanya, ya. Nomor 1 ABCD, 2 ABCD, ya. Gimana Lesi? Wah, Lesi cepat nih jawabannya nih, ya. Silakan, ya. Oke. Sudah selesai? Bisa dikumpul yang sudah selesai, silakan dikumpul. Oke. Ini sudah jawab belum? Ya, silakan aja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini ada 3 nanti akan saya koreksi. Tapi kalau melihat dari jawaban yang sudah diisi, ini sepertinya jawabannya sudah benar semua nih. Karena yang pertama langkah-langkah cara membuat ini kecuali ini jawabannya C, yaitu sorot program Microsoft. Yang kedua langkah-langkah cara membuka dengan cara kedua adalah klik Word di tampilan layar desktop. Ya, ini udah betul untuk jawabannya. Saya kira ini sudah paham semua lah ya, sudah menguasai dengan materi kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya ada tugas tambahan ya nanti buat di rumah. Jadi tugas tambahannya apa? Jadi saya baru mengenalkan 2 cara. Masih banyak cara yang lain dalam membuka Word. Nah, ini nanti
pian cari di manakah, di internet kah, atau melihat di komputer Anda, silakan nanti yang mana cara membuka, kemudian diketik, ya diketik pakai Word, kemudian disimpan, nah kemudian disimpan dalam bentuk PDF, ya simpan di PDF, kemudian kirim ke email saya, kan ada punya email masing-masing ya, nah nanti dari email nanti kirim ke email saya paling lambat hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 nanti, ya sudah jelas untuk tugasnya? Sudah ya, baik. Untuk menutup kelas kita pada hari ini, saya punya quotes ya untuk motivasi kita bahwa orang yang sukses itu ada dua ya momentum, adanya peluang dan kesiapan. Peluang itu adalah apa namanya kesiapan itu kita udah belajar udah siap. Nah peluang itu tinggal jalannya aja dapat. Nah dari dua-dua itu dijalankan, akhirnya akan sukses jadi orang. Baik, saya kira demikian yang saya berikan untuk materi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi. Pagi. Salam kompeten. Salam kompeten. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Karena kita sudah selesai kelas, silakan masing-masing untuk menutup laptopnya, dimatikan, kemudian diberes-bereskan, kemudian diingatkan untuk bangku dan yang lain untuk dimatikan. Ya, ini ada lampu dimatikan, kemudian ada kipas angin juga dimatikan. Baik, selamat kembali ke rumah dan silakan untuk beres-beres.